morning semuanya. Seperti biasa, hari ini kita mau belajar tematik sampai sana. Bukunya tetap ya, tema 3A. Terus tolong disiapkan bukunya. Sudah disiapkan semua? Oke. Sekarang kita mau membahas pembelajaran 5. Tolong buka bukunya halaman 114. Ya. Misalnya bantu baca ya. Lani sedang bermain di rumah Nina. Saat sedang bermain di teras, Lani melihat ada tumbuhan hijau di sudut teras. Lani pun bertanya kepada Nina, tumbuhan apakah itu? Berikut percakapan antara Lani dan Nina. Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu? Oh, itu namanya suplir. Apa kata nama suplir menghasilkan buah atau biji? Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Oh, begitu ya? Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora. Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Wah, aku baru tahu. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Sama-sama Lani. Setelah membaca percakapan antara Nina dan Lani, apakah ada kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya? Kata-kata apa saja yang baru kamu ketahui setelah membaca percakapan tersebut? Coba sebutkan kata-kata tersebut, lalu tuliskan ke dalam tabel. Tanyakan arti kata-kata tersebut pada gurumu. Setelah itu buatlah kalimat baru berdasarkan kata-kata tersebut. Nah, coba kita buatnya bareng-bareng aja. Kita kerjakan bersama-sama ya. Dari bacaan ini kita bisa cari kata-kata baru buat anak-anak. Apa ya? Seumpamanya kita mau cari ini yang paling nih spora. Ditulis ini. Spora. Spora apa? Ini spora. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Terus aja ini. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tidak cukup tumbuhan. Kalimatnya diganti seperti ini. Seperti ada ibu suplir berkembang biak. Soalnya jelek ya. Dengan spora gitu juga boleh. Terus apalagi lembab. Lembab itu apa ya artinya? Ini ada lembab. Lembab itu basah, kayak tanah basah, belum begitu kering. Jadi tanahnya tuh setengah basah setengah kering. Nah, ditulis kata-katanya. Bisa lihat di sini boleh. Nih. Spora akan tumbuh saat jatuh di tanah lembab. Nah, misalkan spora ada lembab. Nah, sekarang kalau yang satu lagi, cari satu sendiri ya di dalam bacaan. Anak-anak cari sendiri, dicari artinya, terus buat kalimatnya ya. Enggak usah difoto, enggak usah di Google Drive ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Lani dan Nina saling bercerita tentang kebiasaan melestarikan lingkungan masing-masing. Wah, sebagai bagian dari lingkungan, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
Menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Kita harus ikut serta dalam menjaga sumber daya yang ada. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, antara lain sebagai berikut. Melestarikan lingkungan itu sama dengan menjaga lingkungan ya. Jadi menjaga, merawat itu melestarikan. Nih, contohnya ada merawat tanaman. Jadi kalau tanaman dirawat, lingkungannya jadinya bagus, sejuk, kan hanya hijau-hijaunya. Melakukan penghijauan nih, ini menanam pohon-pohon. Jadi kan ada yang pohon-pohon ditebang untuk dibikin pensil, dibikin tusuk gigi, bikin kertas. Nah itu juga kita harus rajin menanam pohon. Jadi kalau anak-anak di rumah itu ada lahan yang kosong, bisa ditanami, boleh loh ditanami. Terus yang paling penting nih, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Ini harus dilakukan ini. Karena walaupun kita merawat tanaman, melakukan penghijauan, tapi kalau sukanya buang sampah sembarangan, terus kalau buang sampah tidak pernah dibersihkan, sama aja lingkungan terkotor ya. Terus sekarang kita buka halaman selanjutnya, halaman 116 ya. Tidak hanya peduli dengan lingkungan tempat tinggal, kita juga harus peduli dengan lingkungan sekolah. Misalnya, kegiatan yang dilakukan oleh para siswa di SD Tunas Bangsa. Siswa SD Tunas Bangsa bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Mereka akan menanami lahan kosong di lingkungan sekitar untuk penghijauan. Bibit yang tersedia ada mereka apa ini bibitnya? Bibit yang tersedia ada mereka akan kata-katanya salah ini. Bibit yang tersedia ada 348 buah. Jika terdapat 6 lahan kosong dan setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak, berapa banyak bibit yang ditanami pada satu lahan? Jadi ini bagi loh ya. Ayo ingatlah kembali cara menyelesaikan soal cerita pembagian. Untuk menyelesaikan suatu soal cerita, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain hal yang diketahui, hal yang ditanyakan, dan kalimat pembagian yang tepat untuk menyelesaikannya. Ya, ini penyelesaiannya seperti ini. Setiap lahan ditanami bibit tanaman sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal cerita di atas adalah sebagai berikut. Ini kan 348 dibagi 6 lahan, jadi 348 dibagi 6. Nah ini nih 348 bagi 6, ini seharusnya 6-nya di bawah sini. 34 dibagi 6 dapatnya 34. Oh ini salah nak nulisnya, ini seharusnya itu di sini loh, ini seharusnya begini. Nah makanya misalnya bingung, 34 dibagi 6 dapatnya 5 ya, 6 dikali 5 kan 30, ini dikurangi seret, sisa 4 nya turun, 8 nya turun. 48 dibagi 6 dapatnya 8, 8 kali 6 sama dengan 48, jadinya 8 dikurangi 8, 0, 4 kurangi 4, 0. Nih. Jadi setiap lahan ditanami 58 bibit tanaman ya. Nih, jika hanya terdapat 4 lahan kosong, berapa banyak bibit yang ditanam dalam satu lahan? Diskusikan bersama teman di sebelahmu. Coba kita hitungnya sama Miss Nana aja ya. Ini ada di sini dulu. Nanti Miss Nana hapus ini. Jadi anak-anak diperhatikan, 348 dibagi berapa tadi? 4 lahan kosong 4. 34 dibagi 4 berapa ya? 8 kali 4, ini tulis 8 kali 4 berarti 32. Seret, dikurangi 4 dikurangi 2, 2, 3 dikurangi 3, 0, tidak usah ditulis, 8 nya turun ya. 28 dibagi 4, 7. Nah 4 kali 7 dikali 4 sama dengan 28, dikurangi 28 dikurangi 28 sama dengan 0. Bisa seperti itu ya. Nih ditulis
Sudah? Seperti itu menghitungnya. Nah, di sini nih, ayo berlatih. Ini ada 1 2 3 4 soalnya. Dikerjakan dulu sama anak-anak. Ini membuat kalimat seperti yang tadi. Terus kayak besoknya dibahas ya sama Miss. Halaman 117 dikerjakan dulu, besok dibahas. Habis itu dikumpulkan besok. Oke.